Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wasyukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat dipanjangkannya kita umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat, mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita menyambung pengajian kita yang telah lewat, yang telah terdahulu, yaitu masalah keutamaan kelebihan ilmu dan ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-salata ma'al jama'ati wa jalisa fi hilqatil ilmi wa sami'a kalamillahi wa 'amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittatu asya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, siapa saja yang sholat berjamaah. Alhamdulillah, kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan duduk di majelis ilmu, ujar Rasulullah, dan mendengar kalam Allah. Nah, kita ini kada mendengar kalam lagi, langsung kita membaca kalam Allah, yaitu membaca suratul Yasin. Yang mana suratul Yasin ini adalah qalbul Quran, yaitu jantungnya Al-Quran. Dan di dalam surah Yasin itu ada mengandung alfa-shifain, 1000 kesembuhan, wa alfa-dawain, 1000 obat, wa alfa-rahmatin, 1000 rahmat, wa alfa barakatin, 1000 keberkahan, wa alfa ilmin, 1000 ilmu, wa alfa hajatin, dan 1000 hajat di dalam suratul Yasin. Dan kawama amalakan ilmu yang kita pelajari, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan 6 keistimewaan kepada kita. Yang pertama, ar-rizqu minal halal, rizki daripada yang halal. Ini fadilat orang yang duduk di majelis ilmu, solat berjamaah, kawama amalakan ilmu, dan membaca kalam Allah, yaitu membaca Al-Quran surah Yasin kadang dibaca. Duduk di majelis ilmu, kawama amalakan, lalu diberikan 6 keistimewaan.
Yang pertama rizki yang halal. Yang kedua wayanju min azabil qabri, selamat daripada siksa kubur. Yang ketiga wa yu'ti kitabahu biyaminihi, dan diberikan buku catatan amalnya pada hari kiamat yaitu dengan tangan kanan. Yang keempat wa yamurru ala sirati kal barqil khatib, melalui jambatan Siratul Mustaqim lebih cepat daripada kilat menyambar. Yang kelima wa yuhsyaru ma'an nabiyyin, dikumpulkan berserta nabi-nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam wa buniya lahu baitan fil jannah min yaqutati himra'a lahu arba'una baban, dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga daripada batu yakut yang merah. Rumahnya itu mempunyai 40 pintu. Ini fadilat, keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu dan sholat berjamaah. Diberikan satu rumah di dalam surga yang rumahnya itu daripada yakut merah dan mempunyai 40 pintu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ujar Nabi, dan memandang engkau kepada wajah, kepada muka orang yang alim, lebih baik bagi engkau daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah orang yang alim, memandang wajah ulama. Ulama itu hayyan au mayyitan. Apakah ulama itu, orang alim itu masih hidup, atau ulama itu sudah wafat? Bilanya wafat, fotosidin kita pandang. Maka dengan memandang ulama, dengan memandang orang yang alim, ujar Rasulullah, lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Wa salamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Dan bersalaman engkau, musafahah engkau atas orang yang alim, ujar Rasulullah, lebih baik bagi engkau daripada beribadah sunat 1000 tahun. Itu kita bersalaman musafahah dengan ulama, dengan orang yang alim, maka ujar Rasulullah lebih baik daripada beribadah sunat 1000 tahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'alal kawakibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas segala bintang. Jadi perbedaan antara ulama lawan orang ahli ibadah, ujar Rasulullah. Ulama itu diibaratkan seperti bulan, sedangkan yaitu bintang itu diumpamakan seperti orang nang ahlul ibadah. Bulan menerangi
seluruh penjuru. Tetapi kalau bintang sekalipun banyak bintang itu, tapi kadakawa cahayanya tembus ke bumi. Ini perbedaan orang alim dengan orang nang ahlul ibadah, dengan orang nang ahli ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan pariha biha. Ujar Nabi, siapa memandang kepada wajah, kepada muka orang yang alim akan satu pandangan, maka digembirakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memandang ulama, memandang orang yang alim, satu pandangan aja, maka hati kita disenangkan oleh Allah, digembirakan oleh Allah, dihilangkan daripada sakit hati berkat dengan memandang para ulama, para orang alim. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Telah menjadikan oleh Allah Ta'ala daripada itu pandangan akan satu orang malaikat. Jadi kita memandang orang alim, satu pandangan aja dijadikan satu orang malaikat. Lawas kita memandang, pandangan-pandangan kita tadi dijadikan oleh Allah malaikat. Lawas kita memandang banyak juga malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun para malaikat itu bagi orang yang memandang ulama tadi sampai hari kiamat. Ini fadilat keutamaan memandang wajah orang yang alim. Lawas kita memandang, satu pandangan dijadikan oleh Allah satu orang malaikat. Berapa lama kita memandang, pandangan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala malaikat. Berapa ribu malaikat, lawas kita memandang banyak juga malaikatnya. Jadi malaikat itu mendoakan kita sampai hari kiamat, memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallaha fama'wahul jannah. Sabda Nabi, siapa memuliakan orang alim, maka sesungguhnya sama dengan memuliakan aku, ujar Nabi. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi siapa memuliakan ulama, ujar Rasulullah, maka sama lawan memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa memuliakan aku, maka sesungguhnya ia memuliakan Allah. Dan siapa memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya, kedudukannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Ujar Nabi, tidur orang nang alim lebih mulia daripada beribadah orang yang jahil. Jadi orang nang alim sidin guring aja.
Orang nang jahil beribadah, nang kada berilmu nih beribadahnya. Nang orang nang alim tadi guring aja sidin. Mulia orang nang alim nang di dalam keadaan tidur daripada orang nang jahil nang ibadah. Ada diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin berangkat mulai rumah sidin hendak masuk ke dalam masjid. Sampai di muka masjid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat iblis. Ujar Nabi, "Hai iblis, ikam kada masukkah ke dalam masjid? Biasanya ikam ni ketujuh banar masuk ke dalam masjid, merusak, mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid. Supaya ibadahnya itu rusak, supaya ibadahnya itu solatnya kada khusyuk. Ikam ketujuh banar mengganggu." Lalu ujar iblis, "Hai Muhammad, aku takut ke dalam masjid karena melihat satu orang nang guring di dalam masjid." Nang guring itu nang aku takutakan. Nang beribadah tu aku kada takutan sedikit pun. Ujar iblis, "Hai Muhammad, aku kada takutan. Nang aku takutakan adalah seorang ulama, orang nang alim yang guring, yang sedang tidur di dalam masjid." Kenapa ujar Nabi? Kurang guring ikam takutakan. Ujar si iblis, "Aku takut kalau dia terbangun dan dia betulkan orang nang solat di dalam masjid itu. Takutan benar aku. Musiah aku masuk ke iblis. Ulama tadi bangun, orang alim tadi bangun, lalu dibujurakannya, dilurusakannya orang nang solatnya itu kada khusyuk, orang yang solatnya itu kada batu makninah atau solatnya itu kada sempurna, disempurnakan oleh ulama tadi. Aku itu yang aku takutakan, ujar si iblis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyu salliya alfa raqatin tatawuan." Sabda Nabi, siapa yang belajar akan satu bab daripada ilmu dan dia dapat mengamalkan ilmu yang ia pelajari atau kada kawa mengamalkan. Jadi orang menuntut ilmu tu ada nang langsung kawa mengamalkan, ada nang balum lagi, kada diberi hidayah, kada diberi petunjuk, kada ditolong oleh Allah, lalu kada kawa mengamalkan ilmu. Ada juga nang diberi hidayah, diberi petunjuk dan diberi pertolongan oleh Allah, sudah dia menuntut ilmu dan kawa mengamalkan. Jadi ujar Nabi, siapa belajar akan satu bab daripada ilmu kawa mengamalkan, aulam ya'mal bihi atau kada kawa mengamalkan lagi, kana afdala min ayyusalli alfa raqatin tatawuan, adalah lebih mulia daripada bahwa solat sunat 1000 rakaat. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, apakah dia kawa mengamalkan ilmu yang ia tuntut, yang ia pelajari, atau kada kawa mengamalkan, maka ujar Nabi lebih mulia daripada bahwa solat sunat 1000 rakaat. Ini fadilat keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, "Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani."
Siapa yang menziarahi ulama, menziarahi orang alim, maka seakan-akan menziarahi aku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang ulama itu hayyan au mayyitan, hidup atau sudah wafat. Kalau hidup kita ziarahi ke rumah sidin. Kalau sidin sudah wafat, ziarah ke makom sidin. Jadi orang yang ziarah kepada ulama, kepada orang alim, ujar Rasulullah, maka seakan-akan dia sama menziarahi aku. Nah, disinilah Allah Ta'ala maulahakan jalan, maulahakan lurung lawan kita. Kita misalnya hendak aja tulak haji, tulak umroh, dananya kadeda, duitnya kadeda, lalu jalannya ujar Rasulullah, ziarahilah pewarisku, yaitu para ulama. Menziarahi ulama, ujar Rasulullah, maka sama dengan menziarahi aku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Dan siapa yang bersalaman lawan orang alim, maka seakan-akan, ujar Nabi, bersalaman lawan aku. Jadi siapa bersalaman lawan ulama, lawan orang nang alim, sama, ujar Nabi, bersalaman lawan aku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Dan siapa duduk bersama-sama ulama, bersama-sama orang alim, maka seakan-akan duduk lawan aku di dalam dunia. Jadi ujar Rasulullah, bilanya orang tuh hendak dudukan lawan aku di dunia, maka adalah duduk lawan ulama. Karena ulama itu adalah majharnya, kenyataannya diri Rasulullah
apabila kita ingat sesuatu itu pertolongan Allah, maka kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah karena Allah Ta'ala itu tahu aku ini beribadah kada ingat lawan sidin. Muntung Allahu Akbar di hati, kada ingat lawan Allah. Takutan aku. Lalu musyahadah, hati musyahadah tuh hatinya tuh rasa dilihat oleh Allah. Muraqabah, dirinya itu rasa diawasi oleh Allah. Lalu ia dalam beribadah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, ujar Imam Malik bin Anas, kerendahan hatinya dengan manusia, maksudnya tawadu, rendah diri. Jadi orang-orang alim itu, ulama-ulama itu rendah diri. Makin berilmu, makin merasa banyak kekurangan. Sebagaimana sifat padi, makin berisi makin menunduk. Itu sifat para ulama. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ujar sidin, aku ini lebih hina daripada makhluk yang ada di muka bumi ini. Aku ini sidin kurang ibadah. Padahal kayak apa ibadah sidin? Habib Abdullah Haddad itu umur 2 tahun sudah diuji oleh Allah mendapat kebutaan. Ujian yang sangat berat kepada sidin. Umur 2 tahun Habib Abdullah Haddad sudah buta karena penyakit kecacar karing penyebabnya tah. Lalu sidin buta. Umur 6 tahun Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sudah hafizul Quran, sudah hafal Al-Quran. Dan setiap hari waktu umur 6 tahun Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sholat sunnat duha setiap hari 200 rakaat. 6 tahun umur Habib Abdullah Haddad. Sampai sidin ketuha. Nang sidin tuha, waktu sidin sudah berinjak remaja, lalu sidin mengerjakan sholat sunat duha setiap hari, yaitu 200 buah masjid, berjalan aja dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini ibadahnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini waktu sidin hidup, sidin ketujuh benar membaca kitab karangan Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ketujuh benar sidin membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi di dalam manaqib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam manaqib sidin diceritakan sidin itu sudah lama wafat. Kemudian ada seorang yang wafat, yang meninggal dunia, yaitu di Tarim, di kota Hadhrul Maut, seorang laki-laki. Lalu mencari tanah nang hendak berkubur di mana. Apa kuburan muslimin sudah penuh seberataan, sudah penuh seberataan. Lalu kemudian hujan nang penabukan kubur mencari baja jalan, lalu melihat di sasalah kuburan Habib Abdullah Haddad. Nah di sini kawan, padahal ya sedikit banget jaraknya. Dilihat tadi paksanya juga ditabuknya oleh penabukan kubur. Padahal sedikit benar, atau aturan kada kawa juga hendak umpat bakasak nih, hendak umpat bakajal di tengah-tengah
antara pakuburan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Hujan panabukan kubur ini kawan di sini nah. Tabuk sekali ditabuk, talalar juga talalar ke kuburan Habib Abdul Haddad, tabuk kubur sidin. Jangan Habib Abdul Haddad ke atas. Habib Abdul Haddad duduk di dalam kubur sidin, yaitu dari kursi emas dan memegang kitab Ihya Ulumiddin karangan Imam Al-Ghazali. Ujar Habib Abdul Haddad, oh penabuk, oh urat manusia yang di atas, kiamat kah sudah? Nah ya kah? Lalu jangan panabukan kubur. Maaf bib, balum bib. Nah ulun talalar manabuk, ya kah? Talimpat manabuk. Kenapa garang jisidin? Manabuk itu sudah kademuat tah. Antara jaraknya lon aku ini, ya tadi tabuk juga. Maaf bib, cari ke lain aja Habib Abdul Haddad. Tutupi rumahku. Lalu ditutupi kubur Al Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Nah di dalam manakib beliau. Jadi wali-wali itu, orang yang berilmu itu, yaitu hatinya tawadu, rendah diri. Hatinya kadang merasa lebih hebat, kadang merasa lebih berilmu, kadang merasa lebih mulia daripada orang yang lain. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sidin mengaku, aku ini paling hina, paling sedikit ibadah, paling artinya jasidin uyuh, paling apa hina daripada manusia-manusia yang lain, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Yang di dalam syair beliau, Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam syair beliau, wa husnuz dzanni lazim fahuwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi pula laili wa nahari, ujar Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Husnudzonni lazim, baik sangka itu lawan aku hukumnya wajib, ujar Habib Abdullah Haddad. Kayak apakah kelakuan orang itu? Jahatkah? Belum tentu akhirnya jahat. Nah jadi Habib Abdullah Haddad itu kayak apa aja kelakuan orang, jahatnya orang, pamabuk ke apakah, tetap sidin husnudzon. Orang itu jahat jasidin, belum tentu akhirnya jahat. Orang itu baik, belum tentu akhirnya baik. Nah lalu kita disuruh supaya husnudzon, supaya baik sangka terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mempunyai ilmu yang tinggi itu bersifat zuhud terhadap hal-hal dunia. Arti zuhud ini maksudnya mementingkan akhirat daripada dunia. Itu zuhud ngarannya. Kayak orang berdagang, lapas dulu, sembahyang zuhur dulu, ya kan? Jadi kita sembahyang bergantian, misalnya bini peduli, ya kan, bergantian. Arti zuhud ini adalah mementingkan akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Sampai waktu sembahyang, ya kah, lapas lugawian. Nah, berjohor, asar, ya kah, bergantian ibaratnya tuh. Misalnya kita sembahyang johor dulu berjamaah, bini di toko. Jadi bini tadi dapatlah pahala sama lawan kita. Nah, jadi imbah tuntung kita hanyar, kita pulang menunggui toko, lalu bini pulang sembahyang johor. Nah, ya kan tetap mendapat pahala sebagaimana pahala yaitu kita berjamaah. Nah, kiranya sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi
kehidupan kita dunia dan akhirat, meluaskan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang diberkahi oleh Allah, dan di akhir umur kita mendapat husnul khatimah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wa ila hudratin nabi wa alin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.